Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Evi Truna Aisyah. Saya dari Prodi Pendidikan Akuntansi. Kelas saya yaitu PAK 2023D. Oke, NIM saya yaitu 2308030410. Di sini saya akan membacakan jawaban saya untuk UTS Pendidikan Kewarganegaraan. Untuk soal pertama yaitu, setiap orang mencintai bangsa dan negaranya menurut caranya masing-masing. Kita sebagai mahasiswa, peran apa yang sudah kita lakukan untuk bangsa dan negara sebagai wujud semangat nasionalisme? Oke, sebagai wujud nasionalisme yaitu peran kita sebagai seorang mahasiswa yaitu belajar dengan giat di era peperangan globalisasi. Dengan adanya belajar dengan giat, kita bisa dapat mampu untuk melakukan kemajuan dalam saingan teknologi, saingan materi, dan saingan lain-lainnya dengan negara lain. Kemudian adanya partisipasi dalam kegiatan sosial. Oke teman-teman, kita bisa melakukan keikutsertaan kita dalam partisipasi kegiatan sosial dengan seperti contohnya kita melakukan pemilu pada bulan lalu. Itu merupakan uh, suatu aksi kita untuk melakukan peran mewujudkan semangat nasionalisme. Kemudian kita bisa melestarikan dan membanggakan budaya kita, yaitu budaya dalam negeri kita itu sendiri. Sebagian besar pada era sekarang, kita sebagai warga lokal, kita bisa melestarikan dan membanggakan kebudayaan kita kepada orang lain. Contohnya kita bisa melakukan kegiatan budaya dan kita mempraktikkan langsung seperti kegiatan acara di Bali yaitu seperti tari kecak, dan itu merupakan melestarikan budaya dan menunjukkan bahwa budaya kita ini sangat indah pada negara lain. Siapa yang berwenang membuat konstitusi di suatu negara, dan apabila konstitusi tersebut tidak sesuai, bagaimana cara memperbaikinya? Oke, yang berwenang dalam membuat konstitusi di dalam suatu negara adalah MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Konstitusi biasanya juga mengandung ketentuan mengenai perubahan konstitusi itu sendiri, yang kemudian prosedurnya dibuat sedemikian rupa sehingga perubahan-perubahan yang terjadi adalah benar-benar dari aspirasi rakyat, dari suara rakyat, bukan dari keinginan semena-mena orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan bersifat sementara ataupun keinginan dari sekelompok orang. Menurut Anda, bagaimana konsep yang benar dalam memahami hak dan kewajiban dalam hubungan antara negara dan keluarga negara? Oke, konsepnya terdapat dari 3, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pentingnya untuk meningkatkan bahwa hak dan kewajiban merupakan dua sisi dari koin yang sama. Kemudian, warga negara memiliki hak yang dijamin oleh konstitusi atau undang-undang. Namun mereka juga memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum dan membayar pajak dan kemudian lainnya. Kemudian yaitu ada prinsip kehidupan bersama. Konsep ini menyatakan bahwa warga negara memberikan sebagai hak individualnya kepada negara, dan sebagai gantinya negara memberikan perlindungan dan memanfaatkan kepada warga negara. Ini menciptakan kewajiban moral bagi warga negara untuk mematuhi hukum dan aturan. Kemudian yang ketiga yaitu ada perlindungan hak asasi manusia. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia setiap kewarganegaranya. Ini termasuk hak-hak seperti kebebasan berpendapat, keadilan, dan hak-hak sosial ekonomi. Warga negara memiliki hak untuk menuntut pemenuhan hak-hak di negara ini.
Soal yang kelima yaitu, coba berikan 3 ide bagaimana cara menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Oh, ada 3 cara yaitu agar masyarakat Indonesia memahami tentang penegakan hukum, yaitu yang pertama, melakukan sosialisasi terhadap penegakan hukum. Dalam sosialisasi tersebut kita bisa mendatangkan sebuah Kapolri atau polisi-polisi lainnya untuk memberikan sosialisasi bagaimana jika kita melanggar suatu ketentuan, apa kita akan dihukum ataukah kita hanya terkena sanksi ringan. Terus kemudian yaitu adanya penerapan materi tentang penegakan hukum. Oke, materi penegakan hukum ini biasanya sudah include dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dalam materi tersebut, kita pasti bakal akan diajari untuk memahami pasal-pasal yang digunakan untuk menegakkan hukum. Yang ketiga yaitu berupa tindakan. Berupa tindakan ini maksudnya yaitu jika ada suatu dari salah satu masyarakat melakukan kesalahan, tindakan kita yaitu langsung memberikan hukumannya, seperti kita melaporkan kepada polisi sehingga polisi tersebut bisa melakukan penyelidikan terhadap kesalahan orang tersebut, sehingga polisi ini bisa menetapkan hukuman yang ada dalam hukuman yang dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut. Sekian dari pemaparan jawaban UTS saya. Saya Evitrin Aisyah dari Prodi PAK 23D untuk mengucapkan terima kasih dan maaf apabila ada salah dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.